Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Waratul Jannah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baudin Mudahari Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis keripik singkong untuk memenuhi mata kuliah Business Feasibility Study dari Bapak Ainar Rofiki. Baik, langsung saja ke step pertama, yaitu profil usaha. Keripik singkong ini bergerak dalam usaha cemilan dengan kualitas yang baik dan memiliki harga terjangkau serta rasa yang dimiliki dari keripik ini sangat layak untuk dikonsumsi. Nama pemilik dari bisnis yang saya teliti yaitu Sadiah, beralamat Lenteng, Kabupaten Sumeneb, dengan nama usaha keripik singkong dan bidang usahanya yaitu makanan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Keripik singkong merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen karena memiliki cita rasa yang renyah dan juga gurih. Keripik singkong ini bisa dibilang masih terbilang bersahabat dengan kantong konsumen dan produk tersebut sangat cocok untuk menemani di waktu santai di saat bersama teman, keluarga, pacar, atau lainnya. Seiring berjalannya waktu, keripik singkong ini mulai diinovasikan dengan berbagai varian rasa, yaitu tidak hanya original saja, namun di bisnis keripik singkong ini kita menciptakan ada 3 rasa, yaitu ada original, balado, dan ekstra pedas. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu metode atau cara yang terdiri dari berbagai aspek penilaian untuk mengetahui apakah suatu bisnis yang akan dikerjakan layak atau tidak. Untuk mengetahui hasil dari studi kelayakan bisnis layak atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan, itu merupakan suatu kepastian yang dapat digunakan dalam pengambilan suatu keputusan, memungkinkan akan terjadi kegagalan karena minimnya pembeli atau disebabkan oleh kejadian-kejadian yang di luar kontrol seperti bencana alam, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis ini terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek produk dan proses usaha. Produk yang berbahan baku dari singkong ini disajikan dalam bentuk keripik goreng yang disediakan dalam berbagai varian rasa. Keripik singkong ini juga memiliki manfaat yang positif bagi kesehatan konsumen. Singkong yang diolah memiliki banyak kandungan gizi yang bermanfaat dan juga memiliki manfaat potensial seperti menjaga lingkungan dan mempedulikan kesehatan konsumen. Yang selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pasar yang akan dimasuki, struktur dan peluang pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Aspek yang paling utama dalam ini yaitu penentuan segmen, target, posisi produk dan pasarnya, dan positioning. Yang pertama yaitu penentuan segmen, yang dimana menjadi segmen dari usaha ini ialah segmen bawah menengah ke atas. Kedua, target dari usaha ini tertuju kepada semua kalangan, baik dari anak-anak hingga dewasa. Ketiga, posisi produk akan dipasarkan di toko atau di warung-warung terdekat. Namun, usaha keripik singkong ini tidak hanya dipromosikan lewat jalur offline saja. Di bisnis ini kita melewatkan jalur online juga. Dan selanjutnya yaitu ada aspek manajemen sumber daya alam. Pembahasan dalam aspek sumber daya manusia ini menyangkut tentang kebutuhan tenaga kerja dari bisnis yang dijalankan terdiri dari keahlian dan pengalaman. Keahlian yang dibutuhkan dalam bisnis keripik singkong ini yaitu keahlian dalam memproduksi dan memasarkannya. Sedangkan pengalaman yang dibutuhkan ialah untuk dapat memperlancar kegiatan produksi dan pemasarannya.
Selanjutnya yaitu ada manajemen operasional yang terdiri dari bahan-bahan yang dibutuhkan serta alat-alat yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada singkong, minyak, garam, bawang putih, penyedap rasa, varian rasa seperti balado dan bubuk cabai, dan yang terakhir yaitu ada plastik. Serta alat-alat yang digunakannya yaitu kita membutuhkan pengiris singkong, pisau, kompor, wajan, spatula, tirisan minyak, perekat plastik nantinya, dan yang paling penting yaitu keranjang besar buat keripiknya ketika sudah matang nanti. Modal awal yang dibutuhkan dari bisnis keripik singkong ini dari usahanya Ibu Sadia yaitu sekitar 1 juta untuk membeli bahan-bahannya, lalu modal yang diperlukan untuk membeli peralatannya yaitu sekitar 350.000. Jadi jika di total yang dibutuhkan sekitar 1.350.000. Dan harga keripik ini tersebut kita dijual per bungkusnya sekitar Rp5.000. Ini beratnya 250 gram. Kesimpulan dari slide sebelumnya dapat disimpulkan tentang kelihatan suatu bisnis keripik singkong. Kita bisa melihat dari kedua aspek, yaitu aspek yang pertama, aspek pemasaran. Dari keripik singkong tersebut yang dilakukan dengan cara offline dan online di sekitar Sumeneb. Cara keduanya dapat berjalan dengan lancar walaupun tidak memiliki nama brand untuk dikenalnya. Dan aspek yang kedua yaitu aspek keuangan. Kita dapat melihat HPP-nya, harga pokok penjualan, pendapatan dan keuntungannya, bahwa sangatlah penting dan berpengaruh terhadap baik buruknya suatu bisnis nantinya atau naik turunnya suatu bisnis yang kita jalani. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.